Kalau dulu kan emang karena baru awal suka banget berkompetisi, tapi untuk sekarang kalau menurut aku sendiri musik itu kayak sebagai suatu cara untuk mengekspresikan diri aku. Jadi Karena menurut saya karakter itu sekarang penting banget ya. Dan saya ingin mengajak remaja-remaja itu belajar karakter itu dari buku saya yang saya kemas dengan sederhana. Iya, iya. Semangat pagi, para sahabat Indonesia, anak-anak muda dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, dalam program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Saat ini saya berada di Sekolah Cinta Kasih Suci Cengkareng di Jakarta Barat. Saya menemui dua anak muda, remaja yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Saya akan ajak ngobrol, ya, dua anak muda ini, dua anak remaja ini yang bernama Tasana Nesya Batuael, halo, dan juga Kristal Geraldine Kirsten. Oke, ya, ini panggilnya apa? Nesya ya, Nesya, Kristal ya. Biasanya dipanggilnya CK sih. Oh, CK, ya, panggil CK aja ya. Nama populernya CK sama Nesya. Oke, selamat bertemu ya, Nesya sama CK. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja hari ini. Kan saya dengar kalian ini punya prestasi, punya keahlian satu bidang tertentu yang kalian mungkin sering mengikuti perlombaan atau kejuaraan, dan saya ingin kalian bisa berbagilah dengan anak-anak muda di Indonesia ya. Kita mulai dari Nesya dulu ya. Nah, Nesya ini apa yang selama ini sering ikut lomba atau kejuaraan apa sih Nesya ini? Atau Nesya ini gemar apa? Bidang apa gitu loh. Ya. Kalau saya sendiri itu dalam bidang menulis sih. Oh, menulis ya. Iya. Menulis apa tuh? Menulis buku, menulis apa? Iya, menulis. Saya di SMP ini sudah menulis 2 buku. Kalau untuk lomba-lomba ya tadi. Oh, iya. Kalau untuk lomba ini saya udah cukup banyak ya ikuti lomba-lomba seputar sastra, menulis, terus juga berpuisi, terus pidato, storytelling, short video gitu-gitu. Iya, iya. Iya. Nah, ikut lomba di mana aja tuh? Kalau ikut lomba itu ada dari penerbit Erlangga, Iya. terus juga ada dari Papatong Awards, terus juga ada dari Mr. DIY. Iya, iya. Iya. Ya, nanti kita cerita lebih lanjut lah ya, bagaimana mengapa sih Nesya suka menulis gitu. Nah, sekarang CK Kristal nih. Kristal apa nih? Bidang apa yang Kristal senangi selama ini? Kalau saya sih sukanya di bermusik ya, menyanyi. Saya sukanya menyanyi. Nyanyi. Iya, dari kelas 1 udah mulai menyanyi. Kelas 1 apa tuh? Iya, kelas 1 SD. Kelas 1 SD, iya. Jadi ikut lomba juga, terutama pas SD ikut FLS 2N sampai ke tingkat kota kan. Ya, menang juara 2 waktu itu. Waktu tahun hebat. berapa ya? Waktu masih kelas 5, karena kan kalau kelas 6 udah gak boleh ikut lomba lagi. Terus terakhir ini paling ini sih ikut lomba speech, English speech. Oh, pidato sama ya? juga penerbit Erlangga juga. Iya. Luar biasa nih. Nah, sekarang nih kalian tuh kelas berapa sih? Nih, pada ada yang mau tahu juga nih. Remaja kelas berapa nih? Dari CK kelas berapa?
sekarang? Sekarang kelas 2 SMP, kelas 2 SMP, 8. kelas 8 ya. Kalau Nesya? Ya, saya juga kelas 8 2 Oh, SMP. kelas 8 ya. Iya. Sama ya kelas 2 SMP berarti ya. Iya. Nah, sekarang Nesya tuh apa sih yang mendasari dulu tuh latar belakang kok jadi suka menulis gitu? Oke, suka menulis itu sebenarnya dari saya mulai SD sih suka SD, menulis. Iya. Saya suka nulis terus suka rangkum-rangkum pelajaran dengan estetik gitu. Nah, Nah, waktu itu nulis apa tuh? Maksudnya suka menulis apa yang ditulis gitu? Apakah diari ya yang kehidupan sehari-hari ditulis atau apa? Atau nulis cerita atau nulis apa saat itu? kalau saat SD sih iya nulis diary gitu tentang keseharian. Terus juga ngerangkum pelajaran, itu juga saya suka waktu SD. Nah, terus masuk SMP saya nyoba ikut-ikut lomba menulis gitu. Ya, sering menang tapi kadang juga sering kalah juga Iya, gitu. iya. Nah, dari SMP itulah saya jadi suka menulis, terus akhirnya bisa nulis buku. Iya. Waktu Sekarang SMP. udah berapa buku yang Nesya tulis? Udah 2 buku. 2 buku. Iya. Wah, luar biasa. Itu buku sendiri atau bersama-sama? Buku sendiri. Wah, luar biasa. Apa judulnya? Judulnya The Alien's Journey. Yang Iya. pertama itu menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup, Iya. dan yang kedua itu menemukan kebahagiaan dalam memberi. Oh, bisa diceritakan nggak? Kira-kira isi buku ini apa sih tentang kebahagiaan ini gitu loh? Oke. Biar pemirsa tahu nih Boleh. yang penonton kita. Dari The Alien's Journey menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup. Kenapa saya pilih ini? Iya. Karena saat pandemi ini kan banyak remaja itu not happy ya, Iya. karena nggak bisa keluar rumah, nggak bisa. Terkungkung lah ya. Iya bener banget. Terus nggak bisa hangout sama teman, Iya, sekolah aja jadi online, jadi Iya. perubahan drastis banget. Iya. Nah, dari situ saya mengamati, terus saya juga sebenarnya ya waktu itu sedih gitu karena kan kok berubah banget gitu Iya. situasi. Terus akhirnya saya itu menyadari suatu hal kalau sebenarnya kita itu bisa bahagia dalam hal-hal yang sederhana ternyata. Contohnya ketika kita memiliki orang tua yang merawat kita dari Iya. kecil sampai sekarang, itu juga sebenarnya sesuatu kebahagiaan. Iya. Iya, terus ketika kita memiliki guru sederhana dan baik hati, Pak Iya. Didi, itu juga termasuk kebahagiaan Oh, loh. kebahagiaan. Iya. Wah, hebat nih Pak Didi. Iya. Iya. Terus ketika kita memiliki sahabat yang pengertian, yang mau Iya. mendengar cerita kita, Iya. ketika kita bisa mengatasi rasa insecure, ketika kita bisa mengatasi rasa iri hati dalam Iya. diri kita, itu adalah sebuah kebahagiaan yang saya tuangkan di dalam buku saya. Iya, iya. Jadi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana Iya, gitu ya. asal kita syukuri. Ya, kita syukuri atas semua yang kita terima lah gitu ya. Iya, betul. Luar biasa nih. Berarti udah ada 2 buku ya. Masih Iya. terus ingin berlanjut. Masih dong. Oke, nanti saya ajak nulis. Nah, Wah. kalau CK nih, CK kapan mengapa nih? Kan waktu tadi dari kelas SD ya udah mulai suka menyanyi. Apa Iya, sih yang melatar belakangi CK menyanyi? Apakah keluarga memang yang menyuruh atau CK punya keinginan sendiri? Jadi awalnya itu kan dulu waktu masih kelas 1 dari Iya. sekolah kan suka ada lomba-lomba nih. Iya. Nah, kebetulan waktu itu ceritanya ada lomba nyanyi. Nah, Oh. jadi dari aku ikut daftarin untuk nyanyi solo gitu. Nah, terus kemudian pas aku lagi berlatih nyanyi di rumah untuk lomba itu, oma aku dengar dan katanya, "Oh, suaranya bagus nih." Oh. Nah, jadi Iya. kasih tahu ke orang tua aku supaya mungkin bisa disupport dengan cara ikut tes gitu kan. Iya, iya. Nah, akhirnya aku setuju dan mulai mendalami di bidang menyanyi sih. Terus akhirnya menyanyi dan menyanyi sampai akhirnya sampai sekarang sih. Cuman kalau dulu kan emang karena baru awal suka banget berkompetisi. Tapi untuk sekarang kalau menurut aku sendiri musik itu kayak sebagai suatu cara untuk mengekspresikan diri aku. Jadi kayak ketika aku lagi sedih atau lagi Iya. marah itu kadang dengan menyanyi itu bisa kayak mengekspresikan diri aku banget gitu. Nah, jadi untuk sekarang sih aku lebih berfokus untuk melatih diri sendiri dan juga suka ini sih bikin kayak
akapela gitu, lagi latihan-latihan untuk kayak pecah suara dan lain-lain. Akapela tuh kita menyanyi tanpa alat musik ya? Iya, betul. Benar ya, supaya para nih yang nonton juga ngerti nih, mungkin ada yang nggak tahu akapela. Ya. Nah, kemudian waktu itu belajar di mana musiknya? Khusus jadi les musik. Jadi les menyanyi di KBL. Oh, KBL. Iya. KBL itu Karunia Bersama Lucky Tampilang. Ya, belajar menyanyi di situ. Iya, di sana belajar menyanyi. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini sekarang udah enggak sih, karena juga kan pandemi, jadi cukup sulit untuk kesananya juga, agak terbatas. Nah kemudian latihannya gimana? Kalau latihannya sih sebenarnya biasa, cuman karena di sana jadi lebih banyak tahu tentang tekniknya. Misalkan untuk tebal tipis suara, dinamika suara, kemudian ada juga vibrato itu kayak suara yang agak sedikit goyang-goyang gitu di endingnya, dan kemudian juga improvisasi dan penjiwaan dan lain-lain itu banyak diajarkan di sana sih. Nah ada ini nggak waktu kita kan kalau bernyanyi kan dari suara ya, maksudnya dari sisi makanan ada pantangannya nggak tuh supaya suaranya tetap bagus? Oh, itu sih sebenarnya kalau dari kecil aku sendiri emang kurang dibolehin untuk makan yang kayak permen-permen ataupun gorengan ataupun es krim gitu sama mamaku. Udah terbiasa ya? Iya, tapi karena nyanyi sendiri juga dari guru juga harus jaga lah, karena takutnya nanti, karena aku kan juga mudah kena flu ya, jadi harus jaga makanan, jarang banget makan yang kayak goreng-gorengan atau manis-manis ataupun es krim, karena kalau makan juga kalau ketahuan pasti dimarahin juga. Ya harus menjaga juga kita ya, ketika kita mau menjadi seseorang yang hebat di dunia nyanyi, ya kita juga harus menjaga diri kita ya, untuk ada harga lah yang kita harus bayar. Harus ada pengorbanannya. Ada yang kita harus perjuangkan. Nah kalau Neysha sendiri, belajar menulis tuh dari siapa sih? Apakah otodidak itu yang waktu kecil udah mulai, atau setelah itu ada bimbingan? Kalau dari belajar nulis sendiri itu otodidak, tapi juga dibantu sama orang tua, sama guru di sekolah gitu. Ya, jadi kalau misalnya dulu SD ya emang suka nulis-nulis sendiri aja gitu. Nah terus masuk SMP baru mulai ikut lomba-lomba. Nah itu dicek dulu tuh sama orang tua juga. Terus kadang juga sama tante saya, terus sama guru-guru di sekolah itu selalu disupport gitu ketika saya ikut lomba menulis. Selalu dikasih tahu ini loh, kayak gini loh caranya yang lebih baik gitu. Dibimbing gitu ya? Iya, dibimbing gitu. Nah, kemudian kan dalam ikut lomba tuh pasti ada menang dan kalah ya. Dalam berkompetisi kita bisa ada menang dan kalah ya. Kalau menang sih pasti senang lah ya, nggak usah kita ceritakan ya. Nah, kalau kita misalnya ikut berkompetisi, kita udah mempersiapkan diri, terus ternyata kita kalah, nggak berhasil. Bagaimana tuh perasaan Neysha? Kalau perasaan sedih pasti ada ya, tapi gimana ya, saya tuh karena mungkin waktu SD sering ikut lomba juga, tapi bukan tentang menulis. Terus juga sering kalah, jadi udah biasa aja gitu. Walaupun ya sebenarnya sedih, tapi kalau saya ikut lomba terus kalah, justru saya termotivasi untuk ikut lomba-lomba lainnya. Gitu, biasanya saya gitu, untuk kalau kalah ya ikut lomba lain gitu. Terus lupakan lomba yang kalah itu. Biasanya gitu sih. Nah, ada proses pembelajaran dari kegagalan itu ya. Iya benar, paling diperbaiki. Iya, diperbaiki. Mungkin kesalahannya dulu di mana, diperbaiki supaya makin meningkat kepintaran, keahliannya gitu ya. Nah, kalau CK sendiri kan suka ikut kejuaraan juga. Bagaimana kalau tidak berhasil ketika mengalami ini ya, mengikuti kejuaraan, kompetisi, perasaannya gimana tuh? Yang pasti sih sedih juga sih pasti, dan juga mungkin kadang suka ada juga kayak rasa kecewa sama diri sendiri, mungkin kayak seharusnya ini bisa lebih baik lagi tadi, tapi walaupun kalah ya paling hanya bisa dijadiin pembelajaran, karena kan kita juga nggak bisa turn back time kan. Jadi ya cuma bisa berharap dan juga terus berjuang supaya ntar di lomba selanjutnya bisa jauh lebih baik dan juga memperbaiki kesalahan lah. Ya, setiap kekalahan, setiap kegagalan adalah proses pembelajaran untuk kita maju ke depannya sih ya, sebenarnya. Nah, tantangan terbesar ya sebagai seorang penyanyi apa sih kalau menurut CK? Kalau menurut saya sih tantangan itu adalah kadang apa ya, karena kan ciri khas suara orang itu berbeda-beda. Kalau misalkan untuk kayak berkompetisi gitu, kadang emang suka merasa kayak, kadang saya juga sendiri ngerasa nih kalau kayak aduh kayaknya
suara saya ini kurang enak didengar atau kayak suka membandingkan dengan orang lain, itu sih udah pasti ya sebenarnya umum juga. Cuman kadang kayak gimana sih cara kita supaya kita itu bisa membuat suara kita itu terdengar lebih enak juga. Kayak harus belajar tentang tekniknya sih, itu yang paling penting. Dan juga paling susah itu juga sebenarnya penjiwaan. Apalagi kadang kalau kita lagunya nggak suka dan pas lomba itu harus lagu itu. Nah itu susah. Jadi kita harus bener-bener gimana nih caranya supaya kita bisa menyanyikan lagu ini dan dengan sepenuh hati gitu. Iya, menjiwai dengan penjiwaan. ya. Iya, harus menjiwai lagu itu, gimana caranya supaya pendengarnya juga kayak bisa ikut merasakan nih makna dari lagu itu. Gitu sih. Jenis lagu apa yang biasa ini CK ikuti? Maksudnya yang CK tuh menggeluti dunia nyanyi ini lagu apa sih? Jenis kan ada macam-macam ya, ada lagu pop, lagu keroncong, lagu jazz, lagu apalah ya, macam-macam jenis. Nah, yang biasa CK nyanyikan? Kalau saya sendiri sih lebih ke pop sih. Pop ya. Iya. Nanti kita itu ya nyanyi ya. Nih para penonton nanti tunggu video ini sampai akhir nih. Nanti di akhir video CK akan bernyanyi. Ya. Nah kalau Nesya nih, apa sih tantangan sebagai seorang penulis tuh? Kalau saya sendiri tantangannya itu paling kehabisan ide. Oh, Iya. Nah terus gimana menggali, menerbitkan ide lagi supaya idenya itu keluar lagi? Apa yang biasanya Nesya lakukan? Kalau untuk mencari ide lagi, paling saya itu coba refreshing dulu gitu, coba. Kalau di rumah saya itu kan ada atasnya itu ada kayak rooftop itu, terus bisa ngeliat awan, terus sambil mikir. Terus juga saya bisa kadang itu baca buku, terus nge-googling dengan topik yang saya ingin tuliskan. Biasanya gitu sih saya. Jadi untuk mencari ide inilah ya, biasanya menyendiri dulu gitu ya. Iya. Menikmati hal-hal yang ini alam gitu ya. Kadang-kadang bisa timbul juga ide itu dari situ ya. Iya, betul. Nah, kalau Nesya sendiri menyukai ini nggak? Suka baca buku nggak? Saya lumayan suka baca buku. Nah, buku apa yang sering dibaca? Biasa sih saya bacanya buku biografi orang-orang kayak sukses gitu. Contohnya itu Jerome Pauline. Ya, dia juga udah nulis buku. Terus juga sekarang-sekarang ini saya lagi suka baca buku fiksi gitu sih. Iya. Fiksi. Ya fiksi kayak novel gitu. Iya. Nah, kemudian apa sih impian terbesar dari Nesya ke depannya gitu loh? Kalau untuk ke depannya saya ingin nulis buku-buku selanjutnya sih. Rencananya sebelum kuliah ini targetnya saya mau nulis 6 buku. Oh. Iya. Nulis 6 buku. Jadi berapa tahun tuh? Karena kelas 2 berarti masih sekitar 4 tahun lagi ya. 4 tahun akan nulis 6 buku. Iya, ini kan sekarang udah 2. Oh, udah 2. Oh, berarti 4 lagi. Iya. Jadi setiap tahun 1 nih. Iya. Iya, benar. Kalau punya target tuh harus terukur sih. Ada jangka waktunya, ada timeline-nya supaya kita bisa mengejar itu ya. Nah, buku apa yang akan ditulis? Masih seputar tentang The Alien's Journey. Iya sih itu. Oh, itu. Tentang saya rencananya itu mau nulis buku tentang karakter. Karena menurut saya karakter itu sekarang penting banget ya. Dan saya ingin mengajak remaja-remaja itu belajar karakter itu dari buku saya yang saya kemas dengan sederhana. Iya, dengan cara mereka baca juga mereka juga jadi bisa gitu mempelajari tentang karakter dalam hidup. Seperti contohnya yang buku kedua saya itu menemukan kebahagiaan dalam memberi. Ya, itu kan memberi karakter dalam hidup. Terus nanti juga mau menuliskan tentang buku tentang menemukan kebahagiaan dalam memaafkan, menemukan kebahagiaan dalam kejujuran, gitu sih Pak. Ya, lebih banyak ke buku-buku tentang karakter sih ya. Ya, menurut saya ya luar biasa nih para sahabat, para penonton nih, anak-anak muda masih SMP, kelas 2 SMP, tapi punya pemikiran yang menurut saya cukup dewasa dan luar biasa sekali gitu loh. Mau tentang berbicara masalah karakter, memang salah satu masalah di bangsa ini adalah karakternya. Nah, kemudian kalau CK sendiri, apa impian terbesar CK nih? Kalau saya sih untuk
kayak cita-cita itu sebenarnya belum terlalu terpikirkan ya. Uh. Tapi kalau untuk impian saya, jadi kan nih sebenarnya saya punya bakat di menyanyi dan saya juga suka menyanyi. Tapi salah satu minat saya yang lainnya itu adalah bahasa Inggris. Jadi saya suka banget bahasa Inggris. Jadi impian saya itu adalah untuk bisa lebih mendalami sih belajar bahasa Inggris, dan juga sebenarnya ingin dapat beasiswa di luar negeri sih. Sejujurnya ingin kuliah di luar negeri dan juga ambil jurusan apa? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Sastra Inggris. Luar biasa. Jadi ya gitu sih, karena saya suka banget negara sama mana yang kira-kira ingin kuliah di negara mana tuh di luar negeri? Sebenarnya pengennya UK sih. Oh, UK ya. Dia benar-benar belajar bahasa Inggris di negara asalnya. Amin. Nah, sekarang kan kalian masih sekolah gitu ya, kelas 2 SMP gitu. Nah, apa aja sih kegiatan kalian selama ini selain tadi hobi ini ya, punya kegiatan menulis dan menyanyi, apalagi yang kalian lakukan sekarang ini nih sejak pandemi ini? Apakah kan hanya sekolah atau mungkin ada kegiatan lain yang kalian lakukan? Dari siapa? Iya, CK dulu deh. Nah, kebetulan saya sama Nesya juga satu ini sih, kita satu organisasi. Jadi kita ikut organisasi OSIS SMP, dan juga kita berdua ikut organisasi keagamaan ya, Roh Kris. Iya. Jadi kita aktif di situ sih. Di sekolah sini. Iya. Jadi kalian juga aktif di organisasi, yaitu proses pembelajaran juga ya. Iya, betul. Berorganisasi. Nah, selama ini kalian kan orang tua nih ya, masih punya orang tua gitu ya. Bagaimana orang tua kalian mendukung kalian dalam bidang yang kalian sukai ini? Dari inilah Nesya nih. Bagaimana peran orang tua yang Nesya alami, yang Nesya rasakan gitu loh dalam mendukung karir Nesya ini di menulis ini ya? Kalau untuk orang tua saya itu selalu support saya sih, apapun yang saya kerjakan asal itu bermanfaat dan itu positif, selalu disupport, didukung, disemangatin. Terus juga kadang bisa dibantuin, diarahkan baiknya seperti apa. Dan kebetulan mama saya juga tante saya itu juga suka menulis gitu. Oh, gitu. Iya, jadi sangat support kalau saya menulis. Dan bisa jadi ini juga ya, mentor juga ya mereka. Iya, kebetulan tante saya itu penulis skenario di sinetron TV gitu. Oh, iya. Siapa namanya? Boleh tahu? Namanya Selimi Arani. Oh, Selimi. Nah, kalau CK sendiri, bagaimana peran orang tua bagi CK nih selama ini? Seperti Nesya kah gitu loh? Kalau dulu mungkin, kalau sekarang sih sebenarnya udah lebih dilepas ya. Karena lebih ke ini aja sih, terserah saya aja gimana saya mau jalaninnya. Tapi orang tua saya tetap support, cuman lebih ke melepaskan saya. Jadi kadang kayak ini sih lebih ke saya lebih berjuang sendiri. Cuman mungkin kadang orang tua juga lebih support. Karena beda sih, karena dulu waktu masih SD emang lebih disupport jauh gitu, kayak masih diikutin les dan lain sebagainya. Iya. Tapi makin sekarang karena juga mungkin orang tua sibuk, jadi lebih dilepas sih. Jadi saya lebih ke belajar sendiri dan lain-lain. Oh, iya. Nah, dari cerita kalian kan orang tua ini sangat support dengan kalian ya, baik CK maupun Nesya gitu loh. Ada nggak pesan buat orang tua? Dari CK deh, silakan sampaikan. Biar nanti kalau orang tua kalian nonton video ini gitu loh. Kalian, apa yang ingin kalian sampaikan pada orang tua yang selama ini udah support kalian? Dari CK dulu. Kalau saya, utamanya buat papa saya sih, karena udah berjuang keras banget untuk saya tahu, dan juga walaupun kadang emang supportnya itu nggak terlalu kelihatan, cuman kayak ngasih saran dan lain-lain itu yang kayak berguna banget sih buat saya. Jadi terima kasih banyak, apalagi udah ngurusin saya yang kadang juga agak ya gitu kadang kalau misalkan lagi nggak mood kan kadang suka ini, cuman bersyukur banget sih sama bapak saya karena selalu support saya dan lain-lain. Ya, bersyukur ya punya orang tua yang support CK untuk terus maju di bidang yang ditekuninya ya, passion CK. Nah, kalau dari Nesya
Silakan, apa yang ingin disampaikan pada orang tua yang akan menonton video ini? Kalau dari saya mirip ya seperti CK, saya juga mau berterima kasih kepada mama papa saya yang selalu support saya, yang selalu dukung saya, terus juga mengarahkan saya. Dan terutama juga mama saya itu kebetulan lebih suka mengarahkan gitu kalau dalam hal menulis. Terima kasih banyak sudah merawat saya, mendidik saya sampai saya saat ini gitu. Ya, luar biasa ya. Kalian sebagai anak remaja, kalian tahu bersyukur pada orang tua yang selalu memberikan support. Nah, para orang tua juga pasti bangga lah, maksudnya punya anak seperti kalian gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang kita denger CK dulu nyanyi dulu ya. Wah, boleh banget nih. Ya, yuk kita denger CK nyanyi. Lagunya bebas. Bebas. Mau berdiri? Oke, silakan. Yuk. Singkat aja ya. Ya, silakan. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Hey Sarah, Sarah, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Wah, hebat. Luar biasa, suaranya merdu sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih CK udah menyanyi buat para penonton kita di Gemar ini. Nah, Gemar ini kan sebenarnya ditujukan buat anak-anak muda. Gemar ini kan dari generasi emas berkarya. Saya ingin mengajak ngobrol anak-anak muda yang punya prestasi, punya karya gitu untuk berbagi inspirasi dengan banyak orang lah ya, pada anak-anak muda di seluruh Indonesia dan mungkin di dunia juga. Nah, apa pesan yang ingin kalian sampaikan buat anak-anak muda di Indonesia dan dimanapun berada? Ayo, mulai dari siapa dulu yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Yang ingin menyampaikan pesan buat anak-anak muda. Apa yang ingin kalian sampaikan pesan bagi anak-anak muda generasi emas di Indonesia? Kalau dari saya sih untuk tetap semangat dan yakin tentang apa yang kalian inginkan. Karena mungkin emang kadang meragukan, kayak beneran nggak sih saya suka ini. Tapi kadang orang lain bilang, oh jangan, lebih baik ini. Tapi menurut saya sih lebih baik untuk ikutin apa kata hati kita, follow your heart, cause it's what you're going to be. Dan itu kayak, itu adalah hidup kamu, jadi harus kamu yang jalanin. Dan jangan mentingin apa kata orang lain, karena ya bukan mereka yang jalanin hidup kamu, tapi kamu yang jalanin hidup kamu sendiri. Jadi untuk saya terus berjuang walaupun kadang emang juga kayak susah mungkin, tapi selalu semangat sih. Fighting. Hebat. Nah, pesan dari CK bahwa kalian anak-anak muda harus terus berjuang walaupun mungkin menghadapi rintangan, menghadapi hambatan, tapi ketika kalian menemukan passion kalian, teruslah berjuang untuk itu ya. Capai sampai kalian mencapai kesuksesan gitu kan ya, kira-kira ya. Nah, dari Nesya, apa yang pesan yang Nesya sampaikan pada anak-anak muda di Indonesia? Kalau dari saya sedikit tambahan aja, saya ingin mengajak sih untuk para remaja, yuk kita berkarya bersama-sama. Berkarya itu sebenarnya nggak harus dalam dunia nulis juga. Kayak kalau CK itu suka nyanyi, bisa berkarya dalam bidang menyanyi. Terus mungkin ada yang suka olahraga, boleh banget di bidang olahraga atau di bidang hal-hal yang lainnya. Dan tetap semangat terus untuk kita para remaja setanah air. Gitu deh. Wah, luar biasa pesan dari Nesya. Kita harus tetap berkarya di bidang apapun kita ya. Ketika kita menemukan jati diri kita, passion kita di bidang apapun, baik menulis, menyanyi, olahraga atau apapun, lakukan itu dengan sepenuh hati ya, gitu ya. Nah, CK dan Nesya, apabila teman-teman nih mau tahu banyak tentang kalian, nah kalian punya ini kan medsos segala apa? Kalau Nesya nih, kalau mau di-share kepada teman-teman. Oke, boleh. Kalau saya sendiri aktif di sosial media Instagram, YouTube, dan TikTok. Semuanya ini username-nya sama, Neishaas, Neishaast. Di YouTube saya itu membahas tentang video pembelajaran. Buat remaja-remaja nih yang masih sekolah, boleh banget nonton ke YouTube saya. Di Instagram juga saya membagikan tentang konten-konten keseharian dan pelajaran. Di TikTok juga gitu.
luar biasa. Nanti saya cantumkan nih medsos Nesia ya. Masih muda, sudah punya jiwa untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, luar biasa hebat. Nah, kalau CK, kalau saya sih cuman aktif di Instagram Iya, ya. Instagram saya username-nya @ck_Geraldine. @ck_Geraldine. GERALDINE. Wah, ya nanti saya cantumkan juga Instagram dari CK ya. Dan Nesia, luar biasa para sahabat dimanapun Anda berada, bahwa anak-anak muda saat ini walaupun mereka masih kelas 2 SMP, tapi mereka sudah punya prestasi, mereka sudah punya karya, mereka mau berbagi itu buat kita semua, berbagi inspirasi, kebaikan, berbagi kebaikan buat kita semua. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan berikan komen. Dan tolong share video ini kepada anak-anak muda di Indonesia dimanapun berada, agar cerita-cerita inspirasi dari Nesia, dari CK, dapat menginspirasi kalian. Dan silahkan juga subscribe dan follow medsos dari mereka, bahwa anak-anak muda ini, mereka anak-anak yang gemar berbagi buat banyak orang. Saya akan akhiri video kali ini dengan semangat pagi. Ya, terima kasih Nesia, terima kasih CK sudah berbagi inspirasi ya. Thank you ya.